Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari struktur database-nya. Pertama masuk ke basis data, yaitu menggunakan PHP MyAdmin. Cara membuat database-nya: pertama, membuat tes baru, yaitu biodata. Karena biodatanya sudah ada di sini, jadi buat biodata 1. Kemudian untuk data mahasiswanya kita buat di sini namanya user saja, baru tekan enter. Kemudian untuk melakukan primarity biasanya menggunakan ID, tapi untuk kali ini menggunakan name, maka kita buat name. Ini kita varchar, bikin changer di sini 14, dan di sini dibuat primary key. Kemudian buat nama varchar 60, email, baru ini varchar, ini 50, terus telepon varchar, dan di sini 15. Dan masih ada lagi, kita buat di sini alamat, kita buat di sini varchar atau teks, tapi kita menggunakan varchar saja karena sesuatu hal 19.1, lalu tekan enter. Begitu saja penjelasannya dari struktur database. Semoga bisa dipahami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan desain aplikasinya. Di bagian desain aplikasinya, kami menggunakan wabah-wabah, swing, data label, ada input, ada button, text area, dan tabel. Jadi untuk memenuhi group pada tabel database-nya, kami menggunakan sesuai pada database-nya, yaitu ada name, ada nama, ada email, ada telepon, dan alamat. Jadi untuk sistem CRUD-nya kami ada simpan, edit, ada hapus, dan reset. Cara menggunakan tampilannya tinggal tekan View Design dan Windows. Apabila kita besarkan akan seperti ini, terjadilah mobile. Selanjutnya, untuk mengetes aplikasinya, kita bisa menekan Shift F6. Ya, terjadi loading, kita tunggu sebentar. Oke, inilah desain yang kami buat. Biodata mahasiswa. Sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Fari Muharam. Saya di sini akan menjelaskan tentang struktur kode program. Ya, lanjut aja. Di bagian ini saya menjelaskan tentang struktur kode program, yaitu codingnya pada aplikasi data kami. Jadi struktur codingannya seperti menampilkan name, nama lengkap, email, alamat, dan nomor telepon. Kemudian untuk prosesnya, di sini kita membutuhkan input. Seperti ini inputnya. Kemudian simpan. Kita akan cek di tombol simpan. Apabila proses gagal, dia akan menampilkan seperti ini koneksinya. Sedangkan untuk mereset kolomnya kita membutuhkan fungsi baru, yaitu reset.
apabila disimpan dia akan mereset inputnya menjadi kosong, dan kosong lah semua ya. Kemudian untuk proses inputnya kita membutuhkan klik pada tabelnya, dan ini dia ya, dan kita klik kita satu baris pada tabel ini, maka dia menampilkan seperti ini ya. Misalnya nama saya yaitu Fari, kita klik maka akan menampilkan ini inputnya, dan kita bisa edit di bagian ini bagian pengeditan, dan ada juga proses penghapusan, dan ketika kita tekan maka timbul tombol hapusnya. Kita akan di sana, kita cek, kita edit. Nah seperti ini. Jadi untuk simpan ini, jadi simpel banget sih sebenarnya, simpel untuk proses edit dan penghapusannya. Scan. Bismillahirrahmanirrahim. Di bagian saya akan sedikit menyimpulkan dari penjelasan teman-teman tadi, dari mulai Dandi sebagai struktur database-nya dan desain aplikasinya yaitu ada Listman, dan terakhir ada struktur codingannya oleh Algi. Nah, jadi kami membuat aplikasi itu, kami mikirkan dulu apa aplikasi yang kami buat, dan terpikir yaitu membuat biodata mahasiswa yang sederhana aja. Nah, kemudian kami memikirkan database-nya, dan kali ini kami menggunakan PHP admin untuk membuat database-nya, dan kami menggunakan DBMS MySQL. Nah, dari itu kami selanjutnya adalah memikirkan desain aplikasinya. Nah, seperti ini. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin salah pembuatannya, karena halaman insert itu harus dibedakan dengan halaman tampilkannya untuk mengambilkan semua datanya, itu tabelnya. Begitu pula dengan edit dan untuk view-nya, untuk melihat salah satu usernya. Seperti itu. Dan kemudian struktur codingannya sedikit saya jelaskan. Untuk memanggil koneksinya, kita memerlukan namanya library yang telah disediakan oleh admin. Caranya cukup simpel untuk melakukan hal itu. Banyak beberapa hal orang yang salah waktu membuatnya. Dia tidak melakukan input atau menambahkan library-nya. Nah, seperti itu. Seharusnya cukup mudah dengan nambah library. Dan backend di bawahnya kita bisa draft. Cari aja MySQL. Ini dia. Tinggal edit saja. Seperti itu. Jadi kalau apabila kita tidak menambahkan library-nya, akan terjadi kegagalan koneksinya. Nah, jadi waktu penjelasan Algi mungkin ini adalah tampilan pertama kali dijalankan, yaitu ataupun construct ya. Sini ini model dari tabelnya. Kita tampilkan itu fungsinya. Fungsi sini. Jadi sini juga ada beberapa kesalahan dalam codingannya. Setiap kami melakukan proses, kami mengkoneksinya kembali. Tentunya kalau kita ingin membuat satu fungsi atau variabel untuk koneksinya saja, itu bisa dilakukan. Entah itu ada di halaman construct atau di mana, karena aplikasinya sudah jadi. Mungkin seperti ini saja yang saya lakukan dalam hal itu. Nah, jadi setiap perubahan atau proses kami manggil koneksi lagi. Ini manggil koneksi lagi. Ini adalah pemborosan ya dalam saat coding. Tapi kalau untuk query-nya mungkin tidak apa-apa, karena setiap query berbeda karena dia bersifat
prosedural, tidak objek. Oke, kita terangkan bagaimana cara menjalankan aplikasinya. Oh, ini sudah saya buka. Sini. Kalau kita ingin menambahkan, otomatis kita bisa melakukan penambahan di sini. Prosesnya di dalam button input nih. Ini dia. Ini adalah SQL-nya. Akan diproses ini. Apabila terjadi kegagalan saat melakukan penambahan data, dia akan memberikan semua input harus diisi ataupun gagal. Nah, jadi apabila proses simpan atau menambahkan telah selesai, kita akan mereset inputnya sebagaimana tadi kita baru saja melakukannya. Ini. Begitu tekan simpan, dia akan reset otomatis. Bagian inputnya hilang semuanya ataupun kosong ya. Nah, setelah di reset, saya ingin merefresh halamannya. Maka halaman itu tadi yang ini maksudnya, pada tampilan semua datanya di database. Select all ya. Dan begitu pula dengan proses edit. Di proses edit kita membutuhkan nama ID-nya ya, untuk mengeditnya, salah satu untuk mengeditnya. Jadi kalau tanpa ID ini, tanpa where, ini where kolomnya baru nilainya, tanpa ini otomatis akan merubah semuanya yang ada di database pada update-nya. Kita membutuhkan ini untuk salah satunya saja yang kita ubah, maksudnya salah satu field-nya ya. Seperti itu. Mungkin ada sedikit lagi yang saya jelaskan. Oh ya. Nah, jadi di saat kita juga reset ini, klik ini ya, aplikasinya keluar ya. Kita ulangi lagi. Oke. Pada ini saat kita tekan, kenapa dia bisa nampil seperti ini? Karena kita menambahkan fungsi pada ini, event ya, event mouse klik. Kita akan lihat di sini. Mouse klik. Nah, ini dia. Di saat kita tekan baris pada tabel, salah satu baris dari tabel, kita ingin tampilkan datanya, yaitu seperti ini. Jadi kita ingin get select row, bagian row mana yang ingin ditampilkan, baru apakah satu lebih besar dari min 1. Kalau iya, maka akan tampilkan ini. 0 itu untuk array pertama ya, yaitu 0, yaitu bagian name-nya 1 namanya sampai array yang kedua, key-nya ya. Itu string karena dia sifat string. Ini dari modelnya dari konsep tadi ada yang namanya tabel, itu model namanya. Yang buat seperti ini. Tabel tadi kita buat namanya variabelnya model. Ini dia. Maka dia akan menampilkan sebagai ini txt name, ini namanya nama inputnya. Nama ini input ini. Kalau label tidak perlu buat nama ya, tidak terlalu penting. Yang penting ininya dulu, input teks, baru masuk ini namanya tabel biodata di sini. Seperti itu. Jadi sekian dari video saya untuk menjelaskan. Mungkin ada beberapa kurangan karena video juga sudah panjang, dan saya perwakilan semuanya dari teman-teman saya apabila ada kesalahan dalam salah menjelaskan, dan mungkin saya yang ingin belajar di rumah ini cukup mensulitkan kita untuk belajar lebih lanjut. Lebih enak tetap muka daripada di rumah saja. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.